Berarti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya Nando Fernando dengan NIM akhir 085 dan teman saya Reski Adri Miftahul Surur dengan NIM akhir 122 akan mempresentasikan terkait review artikel kami yang berjudul Pengaruh Penambahan Filler Sampah Tulang pada Sifat Mekanis dan Karakteristik Berbagai Komposit. Oke, next. Teknologi pada bidang material semakin pesat berkembang. Banyak inovasi baru yang menghasilkan material-material baru. Inovasi diterapkan di berbagai material. Salah satunya adalah material komposit. Komposit merupakan gabungan dua atau lebih material dengan sifat fisik yang berbeda untuk mendapatkan sifat baru yang diinginkan dan sesuai dengan aplikasi yang dibutuhkan. Salah satu bahan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku komposit adalah sampah tulang. Serat dari sampah tulang ini dapat digabungkan dengan material lain seperti serat kaca, polietilen, dan resin epoksi. Gabungan dari beberapa material tersebut dengan sampah tulang akan menghasilkan komposit yang memiliki sifat mekanis yang berbeda. Kami akan membandingkan beberapa material komposit tersebut pada review artikel kami. Next. Sebelum itu, kami akan menjelaskan bagaimana persiapan sampah tulang sehingga bisa dijadikan sebagai bahan baku komposit. Yang pertama adalah sampah tulang harus melalui beberapa proses agar siap untuk dijadikan bahan baku material komposit. Salah satu contoh prosesnya adalah tulang yang diperoleh diolah dengan asam asetat dan dikeringkan di bawah sinar matahari selama 4 minggu, kemudian dihancurkan agar menjadi halus seperti yang ada di gambar tertera. Kemudian cara pengelolaan yang kedua adalah pengelolaan sampah tulang dengan etanol. Tulang dicuci dengan etanol untuk menghilangkan minyak dan kotoran, lalu dikeringkan dalam tanur listrik pada suhu 100 derajat Celcius selama 24 jam untuk memastikan penghilangan lengkap sisa minyak yang terkandung dalam tulang. Kemudian tulang digiling agar partikel tulang menjadi halus dan sesuai apa yang kita inginkan. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Di sini yang pertama kami membahas terkait komposit tulang sapi yang digabungkan dengan polietilen. Eh, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agun Soye, JO, dan kawan-kawan pada tahun 2013, sifat mekanis dari komposit ini dapat diuji dengan beberapa kriteria uji yang meliputi uji fisik, uji mekanik, dan uji kausan. Didapatkan hasil kekuatan tarik komposit meningkat dengan peningkatan presentasi volume penguat, yaitu partikel tulang sapi dari 5,5 dikali 10 pangkat minus 1 MPa untuk sampel kontrol dengan 0% penguat hingga nilai maksimum 1,9 MPa untuk 25% penguat dalam matriks RLDPE. Seperti yang bisa dilihat pada grafik. Kemudian komposit selama periode 168 jam dengan interval 24 jam meningkat seiring dengan peningkatan berat partikel tulang sapi yang digunakan, seperti terlihat pada tabel eh, yang sebelah kanan atas. Porositas yang berkurang diamati dengan peningkatan jumlah tulang sapi. Kemudian, untuk hasil karakteristik kausan komposit RLDPE didapatkan ada pengurangan yang cukup besar dalam laju kausan komposit RLDPE dengan penambahan tulang sapi partikulat. Next. Nah, di sini saya akan melanjutkan. Berikut adalah grafik ya, grafik dari berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mekonen dan kawan-kawannya pada tahun 2022. Nah, ini grafik-grafik ini adalah sifat mekanis komposit yang telah diuji dengan berbagai kombinasi komposisi partikel tulang. Nah, ini tuh ujinya itu ada uji tarik, kompresi, uji kelenturan, dan uji penyerapan air. Grafik yang pertama ini yang ditandakan dengan warna ungu, yang merupakan tensile strength itu adalah
menjelaskan ya bahwa kandungan pada grafik tersebut tuh menjelaskan bahwa kandungan serat E-glass meningkatkan kekuatan tarik kompositnya secara signifikan. Komposisi 40% serat E-glass dan 60% serat matriks epoksi mencapai 254,96 MPa. Terlihat di grafik yang paling tingginya di warna ungu. Nah, grafik ini juga menggambarkan hubungan antara persentase serat E-glass dan kekuatan tarik maksimumnya yang dicapai. Nah, hasilnya juga menunjukkan bahwa peningkatan kandungan serat E-glass secara signifikan itu dapat meningkatkan kekuatan tarik kompositnya dengan nilai maksimum yang tercatat pada kombinasi tertentu. Nah, grafik yang kedua itu ada grafik ini ya, grafik pengujian grafik pada ini grafik yang kedua ditandakan dengan warna warna merah. Pada grafik yang kedua ini, wah, maaf sebelumnya Mas. Grafik yang kedua itu ditandakan dengan ya warna merah karena itu tes keduanya ya. Ketika pengujian kompresi itu menunjukkan bahwa E-glass itu berkontribusi positif terhadap kekuatan kompresi kompositnya. Karena kekuatan kompresi maksimumnya itu kan 37,52 MPa itu ditemukan pada komposit yang sama dengan kandungan kombinasinya itu 40% serat E-glass dan 60% serat epoksi. Nah, variasi komposisi ini mempengaruhi kemampuan komposit untuk menahan beban kompresif seperti yang ditunjukkan pada grafik ini. Selain itu, komposit yang mengandung serat E-glass dalam jumlah yang lebih tinggi itu dapat mencapai kekuatan komprehensi tertingginya, yang menunjukkan ada peran positif gitu di dalam apa ya kontribusi serat E-glass dalam kekuatan kompresi ini. Nah, yang selanjutnya itu ada kekuatan tarik ya. Bukan kekuatan tarik. Selain itu ada kekuatan lentur yang dimana kekuatan lentur ini ditunjukkan oleh grafik grafik yang berwarna apa biru. Nah, dalam kekuatan lentur ini sudah dilakukan pengujian ya. Nah, pengujian ini kekuatan lentur terbaik yang terukur itu adalah 250,52 MPa, yang dimana itu menunjukkan performa yang baik lah dari komposit yang udah diperkuat dengan serat E-glassnya. Nah, grafik ini tuh menunjukkan juga bahwa kemampuan lentur berbagai komposisi dengan komposisi yang memiliki kekuatan tarik dan kompresi tertinggi serta kekuatan lentur tertinggi ini menunjukkan bahwa serat E-glass itu meningkatkan kekuatan lentur komposit dengan baik gitu. Jadi serat eglas itu selain dapat meningkatkan kekuatan tarik dan kompresnya juga signifikan atau juga efektif untuk meningkatkan kekuatan lenturnya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada grafik keempat. Grafik keempat ini ditandai dengan grafik yang berwarna hijau. Nah, pada grafik yang berwarna hijau ini udah itu tuh grafik terkait pengujian penyerapan air yang dimana yang dimana pada pada pengujian ini kompositnya itu telah diperkuat dengan eglas yang memiliki tingkat penyerapan air yang lebih rendah sekitar 20-40% dibandingkan dengan komposit yang mengandung partikel tulang yang cenderung menyerap lebih banyak air seiring dengan peningkatan kandungannya. Nah, ini menunjukkan bahwa serat eglas dapat meningkatkan ketahanan komposit terhadap kelembapan dibandingkan tulang. Nah, grafik ini juga mengilustrasikan perbandingan tingkat penyerapan air antara komposit yang diperkuat dengan serat eglas dan penyerapan air yang ditunjukkan dengan partikel tulang. Hasil menunjukkan bahwa komposit dengan serat eglas dan yang menggunakan partikel tulang itu ditunjukkan pada grafik tersebut bahwa yang mengandung serat eglas itu memiliki tingkat penyerapan air yang lebih rendah. Dan jadi kesimpulannya itu menunjukkan ketahanan yang lebih baik lah terhadap kelembapan dibandingkan dengan komposit yang mengandung partikel tulang gitu. Nah, selanjutnya itu ada slide selanjutnya Mas Nanda. Slide selanjutnya itu ada perbandingan dengan komposit tulang ya yang diperkuat dengan resin epoksi. Nah, pada grafik yang pertama ini itu ada kekuatan tarik dengan satuan MPa dan modulus tarik dengan satuan MPa dari komposit. Pada grafik pertama ini tuh menunjukkan kekuatan tarik tertingginya itu diamati pada pemuatan CBP 10% WT. Nih yang ETCBP 10% WT itu yang menunjukkan bahwa optimal dan dispersi fase penguat dalam matriks epoksi. Namun
pada material tersebut tuh meningkatkan pemuatan hingga 15% WT gitu, sehingga menghasilkan sedikit penurunan TS karena aglomerasi CBP. Nah, yang menunjukkan jadi menunjukkan jadi yang menunjukkan tuh bahwa mengurangi luas permukaan interaksi itu akan efektif antara epoksi dan pengisinya. Nah, modulus tarik yang mengukur kekuatan komposit terlihat ada peningkatan TM pada pembebanan 10% WT dan juga menunjukkan bahwa CBP berkontribusi pada kekuatan komposit sementara nilai TM yang lebih rendah pada pembebanan lainnya menunjukkan dispersi yang buruk. Nah, untuk grafik yang kedua yang sebelah kanan itu adalah ini ya udah grafik dari hasil pengujian kekuatan lentur. Nah, pada hasil pengujian itu menunjukkan bahwa lentur meningkatkan lentur meningkatkan secara signifikan dengan penambahan CBP. Nah, dari penambahan CBP ini kita kita ada beban juga 10% WT di mana FS-nya mencapai puncaknya. Sehingga peningkatan ini itu disebabkan oleh transfer beban yang efektif dari matriks epoksi ke CBP-nya yang di mana transfer tersebut memiliki sifat kelenturan yang tinggi. Nah, kehadiran CBP ini atau kontribusi CBP ini juga menunjukkan bahwa komposit itu lebih tahan terhadap tekanan lentur yang mengarah pada peningkatan kinerja dibandingkan dengan epoksi yang rapi. Nah, pada grafik ini terlihat modulus lenturnya juga menunjukkan peningkatan yang nyata dengan penggabungan CBP, terutama pada pembebanan 10% WT yang mencapai 1155 MPa di titik tertingginya. Ini ada di sekitaran sini di bawah 1200 lebih kurang dikit, yang dimana menunjukkan ya bahwa peningkatan ini menunjukkan bahwa CBP berkontribusi pada kekakuan komposit. Nah, jadi kekakuan komposit itu ada kontribusi CBP-nya juga, sehingga sehingga material tersebut tuh mampu menahan gaya tekuk yang lebih besar dibandingkan di, gaya tekuk yang mampu menahan gaya tekuk yang lebih besar dibandingkan perbandingannya tanpa mengalami deformasi. Nah, modulus lentur yang tinggi juga pada kasus pembebanan ini juga menunjukkan bahwa CBP tersebar dengan baik dan terikat secara efektif di dalam matriks epoksinya sehingga meningkatkan integritas struktural komposit secara keseluruhan. Jadi grafiknya itu akan lebih baik ya dari kekuatan lenturnya. Ya, selanjutnya Mas Anda. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan kita ini dalam presentasi ini yang pertama itu ada penambahan partikel tulang sapi ke dalam matriks polietilen itu meningkatkan sifat mekanis komposit seperti kekuatan tarik dan ketahanannya terhadap kehausan. Nah, yang kedua adalah komposit yang diperkuat dengan sampah tulang serat eglas menunjukkan peningkatan kekuatan tarik dan kompresi yang signifikan. Dan yang ketiga, kesimpulan yang ketiga dari presentasi kami adalah resin epoksi yang dipadukan dengan bubuk tulang ayam menunjukkan peningkatan kekuatan tarik dan lentur sebesar 10%. Ya, mungkin cukup dari kami presentasinya. Jika ada kesalahan kata atau kekeliruan kalimat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.